Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatih Atna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji hipotesis untuk regresi. Jadi pada video sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana analisis regresi, bagaimana perbedaan antara regresi dan korelasi. Nah, sekarang untuk uji hipotesisnya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang variasi pada regresi linier. Jadi kalau di gambar garis regresi, di situ ternyata ada variasi dari regresi linier. Variasi total ini atau yang dinamakan dengan JKT, jumlah kuadrat total, ternyata merupakan jumlahan dari jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat Galat. Nah, di sini kita lihat bahwa grafiknya ini adalah grafik Y topi sama dengan beta 0 topi ya, atau bisa saya tulis dengan Y topi sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, di sini yang berada pada atas, nah di atas dari titik ini, variasi ini dengan garisnya ini merupakan jumlah kuadrat Galatnya. Nah, karena di sini adalah variasi yang tidak dapat dijelaskan. Nah, sementara yang dapat dijelaskan yaitu yang dari bawah garis sampai sumbu X-nya itu adalah explain variability atau jumlah kuadrat regresinya. Variasi yang dapat dijelaskan. Kemudian variasi totalnya itu adalah JKR ditambah JKT. Nah, untuk rumusnya sendiri sudah saya tuliskan di bagian sebelah kanan ya. Baik, kemudian untuk asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam regresi linier, yaitu yang pertama, variabel dependent atau variabel terikat. Nah, ini terikat ya, dependent atau variabel terikat atau variabel respon. Nah, itu merupakan variabel kontinu berupa data kontinu. Kemudian variabel dependent itu berdistribusi normal. Nah, pengecekan asumsi ini dapat dilakukan baik secara deskriptif maupun secara eksak. Secara deskriptif, distribusi data variabel dependent dapat dilihat dari blogspot data tersebut. Ya, jadi kita punya variabel dependent, kemudian kita gambarkan blogspotnya. Apabila median itu membagi blogspot itu sama besar, maka secara deskriptif data tersebut berdistribusi normal. Nah, sebenarnya langkah ini juga dapat dilakukan melalui poligon frekuensi dari distribusi frekuensi error ya. Kita bisa menggambarkan error normality-nya. Kemudian kalau secara eksak kita bisa melakukan uji. Nah, distribusi data variabel dependent dapat dihitung dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov itu akan digunakan ketika banyak datanya itu lebih dari sama dengan 50 data. Tapi sebenarnya tidak masalah sih kalau dia kurang dari 50 data, tapi dia akan lebih tepat. Misalkan kita punya data yang lebih dari 50, maka sebaiknya kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan yang Shapiro-Wilk itu kalau datanya digunakan kurang dari 50. Nah, hipotesis yang digunakan H0 dan H1-nya, H0-nya itu data diambil dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya data tidak diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu linearitas yang nantinya diuji kelinierannya. Linearitas itu dapat diartikan adanya hubungan linier antara variabel dependent dan variabel independent, antara variabel terikat dengan variabel bebas. Pengecekan asumsi ini dapat dilihat dari scatter plot atau diagram pencar antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas yang kontinu.
Bisa juga dengan menggambarkan diagram pencar antara residu error dengan Y-topi. Nah, atau melalui uji linearitas. Nah, apabila melalui uji linearitas, kalau langkah yang tadi yang menggambarkan melalui diagram pencar itu merupakan secara deskriptif, kalau secara eksak kita bisa menggunakan uji linearitas. H0-nya adalah hubungan antara X dan Y linear, H1-nya hubungan antara X dan Y tidak linear. Nah, nanti kita bisa uji menggunakan secara eksak ya. Nah, ini rangkuman ANAFA-nya untuk uji linearitas, artinya statistik ujinya adalah F, di mana F-nya itu adalah RKTC dibagi dengan RKGM. Apa itu RKTC? RKTC itu adalah rataan kuadrat tuna cocok. Kemudian RKGM adalah rataan kuadrat galat murni. Nah, RKTC itu diperoleh dari JKTC dibagi dengan K-2. Kemudian RKGM itu adalah JKGM dibagi dengan N dikurangi K. Nah, rumusnya sudah saya tuliskan di sampingnya itu. Kemudian nanti kita bandingkan dengan F-tabel. Nah, F-tabelnya tentu saja menggunakan derajat pembilangnya adalah K-2, derajat penyebutnya adalah N-K. Baik, kemudian ini untuk perhitungan apabila kita menggunakan secara eksak. Sebenarnya uji linearitas itu juga bisa kita lakukan menggunakan SPSS, tapi untuk kali ini saya tidak menggunakan SPSS. Baik, kemudian uji yang digunakan, nah ini sebenarnya setelah kita melakukan uji normalitas dan uji linearitas, kemudian kita melakukan uji yaitu uji kelayakan model. Artinya model yang sudah diperoleh dari regresi itu, apakah dia layak digunakan atau tidak. Kalau dia layak digunakan, tentu saja model itu bisa digunakan untuk memprediksi. Ya, tapi kalau dia dikatakan belum layak berarti tidak bisa digunakan untuk memprediksi. Nah, H0-nya itu adalah semua BI sama dengan 0, semua ya. Artinya hubungan linear antara X dan Y itu tidak berarti. Nah, untuk H1-nya itu ada BI yang tidak sama dengan 0 atau hubungan linear antara X dan Y-nya itu berarti. Rangkuman ANAFA-nya untuk uji keberartian regresi yaitu bisa dilihat di tabel ini, sehingga statistik uji yang digunakan yaitu F, di mana F-nya itu diperoleh dari RKR dibagi dengan RKG. RKR itu adalah rataan kuadrat regresi, RKG adalah rataan kuadrat galat yang nantinya dibandingkan dengan F tabel. F tabelnya itu sendiri tentu saja menggunakan alfa yang sudah diketahui dan derajat kebebasannya adalah N-2, N-1. Ya, itu untuk perhitungan secara eksak. Kemudian uji parsial untuk konstanta dan uji parsial untuk koefisien. Jadi setelah overall atau semuanya secara modelnya itu layak atau tidak, kemudian kita lihat per konstanta dan per koefisien. Ya, apakah konstantanya ini signifikan atau tidak? Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan statistik ujinya adalah B0 per SB0. Baik, yang nantinya dibandingkan dengan T dengan derajat kebebasannya adalah T tabel dengan derajat kebebasannya adalah 1. Kemudian untuk uji parsial koefisien, H0-nya adalah BI sama dengan 0, artinya koefisien tidak signifikan terhadap model regresi. Kemudian BI tidak sama dengan 0, koefisien itu signifikan terhadap model regresi. Nah, statistik uji yang digunakan yaitu T sama dengan B1 per SB1 ya. Jadi B-nya dibagi dengan SB-nya. Nah, kemudian dibandingkan dengan T tabel dengan derajat kebebasannya adalah N-2. Baik, kemudian kalau untuk regresi ganda tentu saja kita punya ada beberapa B ya. Karena di regresi ganda
Baik, di regresi ganda itu kan kita punya Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Misalkan ada 3 variabel bebas. Nah, di sini tentu saja kita untuk uji parsial koefisien kita punya 3, yaitu untuk B1, B2, dan B3. Nah, sehingga T-nya kita punya 3T ya. B1 per SB1, kemudian B2 per SB2, B3 per SB3. Nah, dari situ kita akan lihat apakah koefisien-koefisien itu signifikan atau tidak terhadap model regresinya. Nah, bagaimana kalau dia tidak signifikan? Nah, kalau tidak signifikan kita bisa mengeluarkan data outlier. Misalkan ada data yang dia pencaranya itu jauh, ya. Jadi kalau bagaimana? Nah, ini yang menarik nih. Bagaimana bila tidak signifikan? Nah, artinya kalau dia tidak signifikan berarti variabel bebas itu tidak berpengaruh terhadap model atau terhadap Y-nya. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Satu, kita bisa menghilangkan outlier-nya. Oke, menghilangkan outlier. Artinya yang pencilannya itu jauh kita hilangkan. Atau kalau tidak kita bisa dengan cara menambah, ya, menambah data. Jadi data kita diperbanyak, sehingga akan lebih lengkap, lebih valid ya, berarti ya untuk membuat modelnya. Nah, atau dengan cara kita menghilangkan variabel bebas itu. Menghilangkan variabel bebas itu. Tentu saja ketika kita menghilangkan salah satu variabel bebas yang tidak berpengaruh itu, kita nanti akan membuat model regresi baru yang tentu saja modelnya berbeda dengan yang sebelumnya tanpa X atau tanpa variabel bebas yang kita hilangkan itu. Nah, kemudian jangan lupa Anda uji apakah R-nya atau hubungannya itu sangat tinggi atau tidak, atau R kuadratnya ya, sangat tinggi atau tidak. Nah, kalau dia itu lemah, tentu saja kita analisis lagi satu persatu. Untuk uji overall-nya, untuk uji parsialnya lagi, begitu. Baik, di sini saya punya contoh. Seorang peneliti ingin memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah. Data dapat dilihat di samping ini ya. Andaikan di sini adalah ini ratusan juta ya. Misalkan luas rumahnya adalah 1400 meter, ini dalam meter kuadrat. Kemudian yang di sini dalam ratus juta. Oke. Kita andaikan saja ya. Kalau kita lihat tentu saja untuk luas rumah yang 1400 meter kuadrat tidak boleh nih, harganya 245 ya. Baik. Kali ini saya akan membahas menggunakan Excel karena Excel ini dirasa sangat mudah, tidak perlu Anda install lagi karena tentu saja Anda di laptop Anda sudah punya Excel. Ya. Baik. Data silakan Anda tulis di Excel ya. Di sini ada harga rumah, di sini ada luas rumah, silakan ditulis semua datanya. Kemudian langkah yang Anda lakukan yaitu Anda ke data. Kemudian di sini bagian sini ada data analisis. Nah, apabila pada Excel teman-teman itu belum nampak data analisis, maka Anda tambahkan dulu yaitu melalui add-in ya di sini ya. File, kemudian option, oke, kemudian pilih add-in. Nah, di sini. Oke ya, di sini oke dulu ya. Nanti akan Anda tambahkan analisis toolpack-nya. Baik, ini saya sudah pernah lakukan. Kemudian diklik ya data analisis. Baik, nah apa yang akan Anda lakukan di sini yaitu melakukan analisis regresi ya, pilih regression. Oke, pilih regression kita oke, kemudian kita input
Y-nya. Y itu adalah variabel terikatnya. Nah, di sini variabel terikatnya adalah luas rumah, sehingga saya tuliskan luas rumah ya, luas rumah di blok saja. Nah, oke. Kemudian yang X-nya dari harga rumah. Baik. Kemudian kita klik label, confidence levelnya 95% ya. Kemudian output ranknya biasanya saya pakai new worksheet ya, karena biar tidak mengganggu di situ. Tapi kalau mau ditaruh di situ tidak masalah, tinggal Anda pilih output ranknya itu di sebelah mana. Nah, residual. Nah, ini saya klik residualnya, standar residual, kemudian residual plotnya. Nah, normal normal probability plot diklik, kemudian di oke ya. Mudah sekali Anda bisa menggunakan Excel ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa yang nampak, yaitu baik, ada summary, ya. Kalau kita lihat ada summary output, ini yang pertama. Kemudian ada ANOVA, ada tabel untuk ANOVA. Kemudian ada residual output. Kemudian ada probability output ya, probability outputnya ada di bagian sini. Nah, ini probability output. Baik, yang akan kita bahas nanti adalah keseluruhannya termasuk dengan normal probability plotnya. Baik, kita lihat di sini ya gambarnya. Ya, mengikuti ini kalau kita gambar ini mengikuti garis lurus ya. Jadi dia tidak mengelompok pada daerah tertentu ya. Dan dia berada pada persekitaran garis kalau saya buat garis di sini. Baik, sehingga ini bisa saya simpulkan bahwa dia berdistribusi normal. Jadi ini luas rumah ya. Luas rumah. Jadi ini nanti berdistribusi normal. Baik, sepertinya ada yang kurang pas ya di sini. Oke, saya rubah kalau tidak salah. Saya ulangi lagi. Tadi kita lihat di kalimatnya adalah baik. Seorang peneliti ingin memprediksi harga rumah. Berarti Y ya. Y-nya adalah harga rumah. Luas rumah itu adalah X-nya. Berarti ada yang keliru di situ. Baik, saya lakukan ulang. Ya. Jadi input rank-nya baik, di sini saya cancel, kembali ke sini. Input rank-nya input Y ya, input Y-nya itu bukan yang C ya, yang B. Baik, kita ganti, ini B. Karena yang menjadi variabel bebas adalah luas rumah, yang menjadi variabel terikat itu adalah harga rumah. Baik, kita oke. Nah, ini dia. Sehingga di sini ya, Y ya, harga rumah ya. Harga rumah ya, gambarnya ini mengikuti garis lurus. Baik, kita bahas di analisis outputnya. Kita kembali ke pengerjaan sini. Baik. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitasnya kita lihat dari gambar normal probability plotnya, di mana pada gambar ini diagram pencarnya atau scatter plotnya ini mengikuti garis lurus, sehingga kita simpulkan bahwa data atau variabel dependent itu berdistribusi normal. Kemudian yang kedua untuk uji linearitas. Uji linearitasnya kita bisa
menggunakan uji keberartian regresi. Nah, sebenarnya uji linearitas ini ada yang tidak menggunakan, tapi langsung menggunakan keberartian regresi. Uji linearitas dapat dilakukan dengan melihat signifikansi keberartian regresi. Apabila regresinya itu signifikan, maka regresi itu pasti linear. Jadi kita lihat di sini. Nah, di sini untuk melihat keberartian regresi seperti yang sudah kita bahas, keberartian regresi itu artinya modelnya itu berarti ya. Hubungan antara X dan Y-nya itu berarti, hubungan linear antara X dan Y itu berarti. Nah, kita lihat di sini bisa melalui F, bisa melalui ini. Jadi F komputasinya, F-nya hasilnya adalah 11,08 yang nantinya dibandingkan dengan F tabel. Silahkan nanti bisa dicek dengan F tabel dengan derajat kebebasannya itu adalah 1,8 ya. F tabel dengan alfanya adalah 0,05. 1,8 ya. Jadi kita punya F tabel di sini adalah 5,32. Nah, kemudian ini anggota daerah kritik ya, karena lebih dari 5,32 sehingga H0-nya ditolak. H0 ditolak artinya, ini bisa saya tulis, H0 ditolak, sehingga bisa dipastikan bahwa hubungan linear antara X dan Y ini berarti. Ya, artinya berarti dia memenuhi kelinearan. Regresi itu pasti linear ya. Kemudian bisa kita yang pertama yaitu melalui F, yang kedua kita bisa melalui signifikansi. Kalau signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Tapi kalau dia kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Ya, kita lihat di sini dia nilainya adalah 0,01 maka kurang dari 0,05 H0-nya ditolak, sama ya, baik menggunakan F maupun menggunakan signifikansi. Baik, sehingga untuk data tadi regresinya itu linear. Yang ketiga untuk uji parsial konstanta. Nah, interceptnya, nah ini ya, interceptnya ini adalah 98,24, yang ini koefisien untuk luas rumah adalah 0,1. Kalau saya buatkan persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 98,25 ditambah 0,11 ya, saya bulatkan 0,11 X. Nah, begini. Kita lihat bahwa ini adalah intercept atau konstanta, kemudian yang ini adalah koefisien ya. Nah, untuk melihat apakah konstantanya ini berarti atau tidak, dapat digunakan atau tidak, memiliki makna atau tidak, maka kita bisa melihat melalui uji T-nya di sini atau melalui p-value-nya. Jadi kalau kita T-nya di sini ya 98, karena T tadi saya katakan T itu adalah B dibagi dengan SB. Ini adalah B-nya, ini adalah SB-nya. B ini adalah B0, ini B1, ini SB0, ini SB1. Sehingga untuk T intercept ya, berarti kan 98,24 sekian-sekian dibagi dengan 58, sekian-sekian diperoleh 1, sekian. Nah, artinya nanti silahkan Anda bandingkan dengan T dengan derajat kebebasannya adalah N-2. Akan lebih mudah kalau kita gunakan p-value. Nah, ini kalau kita pakai p-value, apabila dia lebih dari 0,05 H0 diterima, kalau dia kurang dari 0,05 H0 ditolak. Kita lihat di situ. P-value untuk intercept dia 0,1 sehingga H0-nya diterima. Ya,
H0 diterima berarti di sini dapat disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk mengatakan ada harga rumah yang tidak dapat dijelaskan oleh luas rumah, ya, karena di sini H0-nya diterima. Jadi intercept ini digunakan untuk melihat, ya, uji parsial konstanta ini atau uji parsial intercept ini digunakan untuk melihat apakah ada harga rumah yang tidak dapat dijelaskan oleh luas rumah. Luas rumah, ya. Apakah ada bagian harga rumah yang tidak dapat dijelaskan oleh luas rumah, atau apakah ada bagian harga rumah yang tidak dapat dipengaruhi oleh luas rumah. Nah, sehingga karena ini H0-nya diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada harga rumah yang tidak dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh luas rumah. Baik. Untuk uji parsial koefisien berarti kita melihat yang ini, yang koefisiennya di sini. Nah, di sini T-nya adalah 0,10976 ini dibagi dengan 0,03 diperoleh 3, sekian. Atau kita lihat p-value-nya ini. Nah, p-value-nya ini adalah kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak. Nah, H0 ditolak berarti menandakan bahwa harga rumah dipengaruhi, ya, dipengaruhi oleh luas rumah. Nah, karena signifikan, ya, koefisiennya itu signifikan, artinya berarti variabel bebasnya itu dapat mempengaruhi, ya, variabel bebasnya itu berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Baik, itu untuk uji parsial koefisien. Nah, output lainnya, nah di sini kita melihat ada output lainnya, yaitu ada multiple R, atau kita biasa kalau dalam regresi sederhana kita tuliskan R kecil, yang dimana nilainya itu lebih dari R-nya itu lebih dari -1 sampai 1, ya. Nah, di sini R-nya adalah 0,76. Nah, ini sangat tinggi nih nilainya karena dia lebih dari 0,6, ya. Sehingga keeratan hubungannya ini positif yang bagus. Kemudian R-square. R-square itu kita lambangkan dengan R kuadrat, atau di sini namanya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi. Nah, R kuadrat ini diperoleh dari JKR dibagi dengan JKT. Nah, yang nilainya di sini adalah 0,58. Nah, apa artinya? Nah, kita punya R kuadratnya itu adalah 0,58, berarti 58% nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh model regresi liniernya berdasarkan nilai-nilai X. Oke, jadi besarannya adalah 58%.
Kemudian di sini ada standar error ya. Standar errornya adalah 41, sekian-sekian. Nah, standar error ini semakin kecil nilai standar error dibandingkan dengan standar deviasi dari Y, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi Y. Baik, kalau saya lihat, saya hitung tadi standar deviasi. Jadi tadi sudah saya hitungkan standar deviasi untuk Y itu nilainya adalah 60,18. Nah, kita lihat dengan standar errornya. Standar error dari regresi adalah 41 ya. Sehingga dia lebih kecil, standar errornya lebih kecil. Standar error untuk model regresinya itu lebih kecil daripada standar deviasi untuk Y-nya. Sehingga model regresi yang kita peroleh ini itu semakin tepat dalam memprediksi Y. Jadi yang lebih bagus itu kalau standar errornya lebih kecil daripada standar deviasi dari Y. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Saya pakai Budiono, ada WordPress, dan beberapa dari internet dan sumber lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.